Dimulai dari pagi yang cerah, kisah seorang gadis kecil berumur 7 tahun bernama Mary. Ia tinggal bersama pamannya, Frank. Hari itu, ia dipaksa pamannya untuk pergi ke sekolah. Pamannya hanya menginginkan kehidupan normal untuk keponakannya itu. Sesampainya di sekolah, kelas pun dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan sekolah dasar pada umumnya. Tapi hal itu membuat Mary merasa bosan dan menyangkal pertanyaan yang diberikan guru kepada semua murid. Hingga pada akhirnya, guru tersebut kesal dan memberikan pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab oleh Mary. Dan sampai pada pertanyaan terakhir, Bonnie tersebut mengira pertanyaan tidak bisa dijawab oleh Mary. Tetapi Bonnie dibuat terkejut oleh jawaban Mary. Sampai ia menemui Frank untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada keponakannya. Sepulangnya dari sekolah, Mary menemani Frank membenarkan kapal di dermaga. Mary pulang lebih dulu dari sekolah karena telah membentak kepala sekolah. Tapi hal itu yang diinginkan Mary untuk dapat keluar dari hari yang membosankan. Hingga suatu ketika, ia kesal kepada salah satu temannya yang tersenyum kepadanya. Bonnie tersenyum dan menghampiri Mary untuk memeriksa dan memberikan tes tambahan kepada Mary. Dengan kelebihan yang ia miliki, Mary mengerjakan tes tersebut begitu tenang dan cepat, hingga membuat Bonnie kembali terkejut. Setelah kelas berakhir, Bonnie pun penasaran tentang keluarga Frank. Ia mengulik dan mencari tahu mengenai latar belakang keluarga mereka. Hingga pada akhirnya, ia menemukan seorang pakar matematika dari keluarga Frank Adler yang meninggal setelah menyelesaikan ekuasi Navier-Stokes. Ia adalah Diana Adler, saudara perempuan dari Frank Adler. Pada akhirnya, Bonnie memutuskan untuk bertemu Frank tentang kebohongan yang ia ceritakan tentang Mary. Frank kembali datang ke sekolah untuk panggilan yang diberikan kepadanya tentang kejadian yang telah dilakukan Mary pada temannya. Pertemuan itu pun diwarnai dengan pemberian solusi dari kepala sekolah untuk memberikan pendidikan lebih kepada Mary. Tetapi Frank menolak tawaran tersebut karena ia rasa ia dan keluarganya memiliki kisah kurang menyenangkan di Academic Oaks. Dan Frank takut Mary mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak wajar jika ia masuk di sekolah tersebut.
Hari berikutnya di sekolah, Mary menyatakan hal yang ia lakukan dengan terpaksa, yaitu meminta maaf atas apa yang ia lakukan kepada temannya. Sampai pada akhirnya, ia mengutarakan pendapatnya tentang proyek kebun binatang Justin adalah proyek yang terbaik. Sesampainya di rumah, Mary melihat seseorang berada di depan pintu rumah mereka dan bertanya kepada Frank, "Siapakah dia?" Frank menjawab, "Itu adalah nenekmu." Kemudian, Mary menghabiskan waktu bersama Evelyn dengan membuka hadiah pemberian darinya. Mary sangat bahagia dengan hadiah pemberian dari Evelyn. Evelyn memberikan MacBook yang berisikan tentang semua pelajaran matematika. Mary sangat bahagia dan langsung menggunakannya. Di lain sisi, Evelyn sedang berbicara dengan Frank. Mereka membicarakan tentang hak asuh atas Mary. Setelah percakapan selesai, Frank menuju ke dalam rumah. Frank termenung melihat Mary. Ia merasa khawatir akan hak asuh Mary. Keesokan harinya, Frank kembali menemui Evelyn. Mereka kembali membahas tentang hak asuh Mary. Evelyn rasa lingkungan yang diberikan oleh Frank itu berada di bawah standar. Dan ia tidak akan kembali tanpa membawa Mary bersamanya. Frank tidak setuju kepada Evelyn. Ia rasa yang ia berikan adalah hal yang diinginkan oleh Diane. Ia juga sudah memberikan kehidupan normal untuk Mary. Pagi hari di hari berikutnya, Mary sedang mengerjakan tugasnya. Dan Frank berniat untuk mengajak Mary pergi bermain di pantai. Kemudian Mary menolak ajakan tersebut. Tetapi Frank menghiraukan jawabannya dan langsung menggendong Mary menuju pantai. Setelah itu, Mary menghabiskan waktunya di rumah Roberta. Hingga pada akhirnya, Mary memutuskan kembali ke rumah untuk mencari DVD-nya yang tidak ada di rumah Roberta. Kejadian itu membuat Frank marah, karena Frank rasa Mary telah melanggar peraturan yang telah mereka sepakati. Hingga pada akhirnya, Frank memutuskan untuk mengirimkan Mary kepada Evelyn. Mary pun menghabiskan waktunya bersama Evelyn untuk menceritakan keluarga mereka tentang kecintaan mereka terhadap matematika. Suatu hari, di salah satu pusat penelitian, Evelyn menjelaskan tentang persoalan yang tidak berhasil ibunya selesaikan. Dan Evelyn berniat untuk memberikan persoalan tersebut kepada Mary.
Sampai pada akhirnya, Mary pun dihadapkan kepada persoalan yang harus ia kerjakan. Tetapi Mary hanya terbingung melihat persoalan tersebut dan membuat Evelyn kesal. Tapi ternyata Mary menjelaskan kebenaran terhadap Evelyn, bahwasannya soal tersebut adalah salah dan bukan seperti itu semestinya. Kemudian mereka kembali dan memperbaiki soal tersebut di depan profesor. Dan akhirnya Mary mengerjakan dan berhasil menyelesaikannya. Persidangan atas hak asuh Mary sedang berlangsung. Evelyn sangat ingin hak asuh Mary bisa jatuh ke tangannya. Tetapi pengacara Frank berhasil membuktikan bahwasannya ayah kandung Mary tidak pernah melihat dan mengasuh Mary, dan membuktikan bahwa Pollard tidak pernah menjadi pengasuh Mary. Setelah persidangan selesai, Mary merasa sedih atas kesaksian yang diberikan Pollard. Ia sangat merasa terpukul karena ada seorang ayah yang tidak pernah melihat anaknya. Kemudian Frank langsung mengajak Mary untuk melakukan perjalanan bersama Roberta. Mereka menuju ke salah satu rumah sakit dan Frank tidak memberitahu apa yang akan mereka lakukan. Setelah menunggu cukup lama, pandangan mereka tertuju kepada satu keluarga yang sedang menunggu di sudut ruangan. Hingga salah seorang keluarganya keluar dari ruang operasi dan berkata, bayinya laki-laki. Kemudian mereka pun merasa sangat bahagia. Setelah itu, Frank langsung berkata kepada Mary, "Seperti itulah kebahagiaan kami saat kau terlahir ke dunia ini." Kemudian Mary kembali tersenyum dan ingin berada di situ sebentar lagi. Lalu ia melihat keluarga lainnya yang merasakan kebahagiaan itu. Ia pun langsung menghampirinya dan ikut merasakan kebahagiaan itu. Hari demi hari berlalu. Frank mencoba mencari keluarga asuh yang baik yang bisa mengurus Mary dan tidak menginginkan hak asuh jatuh ke tangan Evelyn. Hal itu sangat membuat hati Mary hancur atas keputusan yang telah Frank ambil. Waktu berlalu. Frank merasakan Frank harus menjalani kehidupan yang hampa tanpa Mary. Tetapi Frank tidak putus asa untuk kembali mencari bukti bahwasannya keluarga asuh itu adalah suruhan Evelyn. Dan ternyata benar, seluruh informasi yang diberikan Roberta disampaikan kepada Frank atas kejadian janggal yang terjadi di rumah keluarga asuh tersebut. Frank mencoba mengumpulkan semua bukti yang bisa ia jadikan pertimbangan untuk kembali mengambil Mary. Dan pada akhirnya, Frank berhasil mendapatkan Mary kembali dengan memberikan
hasil pekerjaan Denny yang ternyata tidak diketahui oleh ibunya. Pada akhirnya, Mary menjalani pendidikan di tingkat tinggi, menghabiskan hari-harinya untuk bermain bersama teman-temannya setelah menyelesaikan pendidikannya. Untuk mendapatkan dua momen berbeda di dalam hidupnya. Kisah pun berakhir.